alami. Subhanallah ya. Nah, saya yakin ya tema malam ini sangat menarik karena di luar sana itu banyak orang yang mengalami tantangan kesehatan masalah jantung ya. Jadi bukan hanya yang sudah berumur, malah kan banyak ya bayi ya kan ataupun perempuan, laki-laki, wanita itu tidak menutup kemungkinan juga untuk banyak kasus yang ada di luar sana. Nah, gimana sih malam ini kita tentunya kita perlu ya protek diri gimana cara menangani tantangan kesehatan itu ya kita maunya sehat tapi kan yang namanya tantangan kesehatan kan kita nggak bisa tahu kapan kapan datang ya mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Nah jadi uh, sebelum memulai webinar ini, nah saya minta kerjasamanya dulu ya. Kita minta kerjasamanya dulu semua supaya kita mendapat informasinya maksimal. Nah, apa? Yang pertama kita maunya gini ya, bagaimana kalau apa videonya dinyalakan semua kan seru ya kalau misalnya semua kita bisa saling lihat ya ini siapa sih yang ikut ya kan bisa sama saling kalau bisa kalau kita ngomong nggak ada lawan ngomongnya kan nggak seru ya tapi jadi diusahakan ya untuk kameranya sama-sama kita nyalakan. Nah kemudian yang kedua gini kita dengar dengan fokus ya jangan jalan-jalan ya atau modal mair ya kan. Nah, karena kenapa? Itu informasi nanti pastinya sangat berguna untuk kita. Nah, juga untuk keluarga kita, juga untuk solusi untuk banyak orang. Jadi kan kalau kita nggak fokus, ada aja nanti season yang mungkin kita nggak terlewatkan, jadi informasinya nggak maksimal kita dapat. Setuju ya semua ya? Setuju ya jempolnya? Coba diangkat jempolnya ya. Setuju ya? Oke. Nah, jadi malam ini luar biasa ya. Webinar kali ini kita kedatangan 4 orang ya, 4 orang yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama itu adalah seorang luar biasa ini ya. Ini seorang farmasis dan beliau juga entrepreneur sukses ya, pengusaha sukses yang sudah mendalami tentang kesehatan natural itu sudah bertahun-tahun dia sudah sekian lama ya. Jadi sehingga beliau itu sangat kompeten dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau ya. Jadi sangat-sangat menurut saya ini ya, ini maksudnya kita harus benar-benar benar-benar ikut ya nanti dengan maksimal. Oke. Oh, ada yang ini ya. Oke. Dulu ya. Nah, kemudian selain yang tadi ya yang saya sebutkan tadi, nah kemudian ada juga Ida ke mute, Ida ke mute tadi. Oke, sorry ya. Oh, tadi saya termute ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi nanti yang kita undang, yang akan hadir malam ini luar biasa. Yang pertama tadi seorang praktisi kesehatan, beliau juga seorang farmasis. Nah, juga entrepreneur sukses. Beliau sudah mendalami tentang kesehatan natural ini sudah bertahun-tahun ya, sehingga nanti beliau akan sharing seperti apa tip-tipnya untuk menjaga kesehatan secara natural. Nah, secara natural ya. Nah, kemudian ada juga nanti narasumber itu seorang dokter spesialis dan juga ada 2 orang praktisi hidup sehat yang akan sharing di mana sebelumnya mereka itu pernah mengalami tantangan kesehatan. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah mereka sudah sehat ya. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar katanya, tapi benar-benar mereka mengalaminya dan nanti kita bisa dengar langsung sharing dari mereka. Oke, kalau begitu saya langsung ya memperkenalkan supaya kita bisa
maksimal, kita ikut acaranya ya. Saya memperkenalkan yaitu seorang pengusaha sukses yang punya bisnis di mancanegara, masih muda, yang jadi sudah pengalaman bertahun-tahun di bidang ini, dan beliau nanti tentunya apa yang beliau sharing nantinya pasti informasinya yang sudah teruji dan kompeten ya. Nah, oke, kita sambut Ibu Amalia Arami. Halo Ibu Amalia Arami, Ibu Ami. Halo Bu Ida, apa kabar? Ibu Ami, alhamdulillah. Gimana kabarnya Aduh, Jakarta? dahsyat, Jakarta sehat. Nah, di Aceh gimana kabarnya di Aceh? Di Aceh gerimis-gerimis mendung gitulah, Gerimis. hujan-hujan, jadi dingin-dingin masih gitu ya. Iya, yang penting tetap sehat ya Bu Ida ya. Alhamdulillah selalu sehat Bu Ami. Iya. Oke, selamat malam Bro and Sis. Ketemu lagi kita ya di acara webinar malam hari ini dengan temanya merawat kesehatan jantung. Nah, Bro and Sis, saya harap semuanya sehat-sehat semua ya. Pokoknya kita ngobrol santai nih ya. Nah, kenapa sih kita temanya jantung? Karena jantung itu penting banget ya Bro and Sis ya. Nah, saya lanjut ya. Sebentar dengan slide. Nah, oke. Bro and Sis, ya jadi 10 penyakit kronis utama. Nah, 10 penyakit kronis utama itu apa aja? Yaitu hipertensi, kolesterol tinggi, radang sendi, penyakit jantung iskemik, diabetes, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, dan yang terakhir itu penyakit paru-paru, ya, Bro and Sis. Nah, luar biasanya 80% ya setidaknya memiliki satu kondisi kronis, ya, dahsyat ya, dan 68%-nya itu ya memiliki 2 atau lebih kondisi kronis. Nah, ini kan berarti benar-benar harus jadi perhatian kita ya penyakit-penyakit kronis ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung yuk. Jantung itu apa sih? Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ya, sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Nah, dahsyat banget ya, rata-rata jantung itu berdenyut per menitnya itu 72 kali. Dahsyat ya, Bro and Sis ya, sedangkan per menit aja ada 60 kan, 60 detik, sedangkan ini 72 kali gitu ya. Nah, darah ini dipompa oleh jantung per menitnya itu 4 sampai 7 liter. Nah, jadi kebayangkan Bro and Sis gimana sih pentingnya jantung kita, ya kan? Nah, penyakit jantung ini adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan yang bermacam-macam. Bahkan penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, Bro and Sis ya. 17,5 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit jantung. Nah, pada tahun 2030 itu malahan diprediksi meningkat menjadi 23 juta. Wah, dahsyat banget. Data Kementerian Kesehatan tahun 2013 ya, Bro and Sis, ini tahun 2013. 39% penderita jantung di Indonesia berusia 44 tahun ke bawah. Waduh, jadi yang 44 tahun nih, waduh kan. Nah, 22%-nya diantaranya berumur 15 sampai 35 tahun. Nah, ya. Jadi Bro and Sis, langkah untuk menjaga kesehatan jantung kita gimana sih? Yang pertama, periksa kesehatan jantung secara berkala, ya, itu penting banget. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan berlemak dan pemanis buatan secara berlebihan. Yang ketiga, jauhi minuman alkohol dan rokok. Yang keempat, perbanyak asupan sayur dan buah. Yang kelima, olahraga 30 menit per hari, 5 hari dalam seminggu, ya. Dan kemudian istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Nah, apakah kita bisa mendeteksi penyakit jantung? Bisa, Bro and Sis, ya, karena ini justru dianjurkan untuk mendeteksi dini penyakit jantung, ya, terutama untuk orang-orang usia di atas 40 tahun. Gimana sih caranya Bro and Sis bisa datang ke rumah sakit, lalu meminta untuk screening, ya, yang akan dilakukan, yaitu rekam jantung, ya, terus udah gitu juga ada treadmill, ya, terus juga ada echo itu USG jantung, ya, jadi nanti ketahuan nih ada masalah nggak di jantungnya, ya. Nah, kemudian beberapa gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Nah, yang pertama itu ya jantung berdebar-debar. Oke. Nah, gejala ini terasanya nih seperti dada itu seperti diremas-remas, ya. Yang kemudian
ada rasa mual dan muntah. Terus juga ada sesak napas yang biasa disertai dengan keringat dingin, rasa lemas, jantung berdebar, bahkan mengalami pingsan. Ya. Kemudian berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah. Juga ada nyeri dada sebelah kiri, terus juga ada pusing atau sakit kepala. Nah, kalau misalnya bro and sis ya, ada rasa-rasa nih ya, yang seperti ada di gejala-gejala ini. Nah, saran saya segera ke dokter ya untuk memeriksa. Oke. Nah, bro and sis, ini kan sekilas ya pembukaan dari saya. Nah, luar biasanya bro and sis malam ini ya telah bergabung seorang dokter spesialis ya dari Aceh juga ya. Beliau adalah Dr. Yuli Sartika yang akan memaparkan lebih detail lagi tentang jantung, kesehatan jantung, ya kerja jantung dan lain-lain. Matanya ya, matanya yang segar harus lihat, benar-benar harus konsen karena ini penting banget. Oke, Bro and Sis, saya mengundang Dr. Yuli ya, Dr. Yuli. Dr. Yuli. Bisa di-unmute? Ya, selamat malam Bu Ami. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Selamat malam Dr. Yuli, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semua. Kayaknya makin cerah nih Dr. Yuli, ini makin sehat ya. Alhamdulillah Bu Ami. Gimana di Jakarta Bu Ami? Baik-baik semua? Sehat. Jakarta sehat, alhamdulillah. Oke Dr. Yuli, saya juga kepengen tahu banyak nih tentang jantung ini sendiri gitu kan, seberapa pentingnya jantung. Nah, boleh Dr. Yuli dimulai ininya apa pemaparannya? Boleh ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Ami. Saya akan sharing sedikit tentang jantung ya. Tadi di awal juga Bu Ami sudah menyampaikan. Nah, dengan judul pada malam hari ini tentang merawat kesehatan jantung. Oke, nah jantung atau kardio ya, istilahnya kardiovaskuler. Jadi jantung itu tidak berdiri sendiri ternyata Bu Ami. Jadi kardiovaskuler ini istilahnya kardionya jantung, vaskulernya itu adalah darah dan pembuluh darah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat jantung, ternyata gitu ya, ternyata komposisi darah yang mengalir dalam jantung seperti tadi Bu Ami sampaikan di depan ya, komposisi darah itu 95,1%-nya adalah air. Kemudian yang kedua 8,5%-nya adalah zat terlarut. Jadi 9,5% yang masuk ke dalam darah pembuluh darah kita itu adalah komposisinya, kandungannya adalah air. Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang, mari kita lihat sama-sama bentuk anatomi ya, bentuk normal jantung kita. Nah, jantung kita terdiri dari 4 bagian, jika dipotong melintang ya. Jadi ada, ini serambi kiri, serambi kanan ya, juga bilik kiri dan bilik kanan. Nah, ini gambaran normal pembuluh darah di mana ini pembuluh darah besar. Nah, mungkin nanti di depan saya akan sampaikan lebih luas. Nah, jadi jantung ini terletak di rongga dada dengan ukuran kira-kira sekepalan tangan kita. Nah, jadi faktor pemicu dari serangan jantung itu bagaimana? Nah, ternyata ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang dapat mengalami serangan jantung. Di awal disebut serangan jantung, kemudian proses ini akan terus-menerus berlanjut secara kronis, menyebabkan penyakit jantung yang menetap. Nah, apa saja yang menjadi faktor timbulnya serangan jantung ini adalah pertama faktor usia dan jenis kelamin. Ternyata faktor usia ini juga sangat menentukan, seperti berbagai literatur ya, ada di usia sekitar 50 tahun ke atas, ada usia pria, itu lebih tinggi insidennya ketimbang wanita.
Nah, kemudian ada riwayat keluarga. Kemudian ketiga dengan diabetes. Atau keempat dia mengalami hipertensi yang tidak terkontrol, bahkan yang terkontrol sekalipun. Kemudian pasien dengan obes ya atau kegemukan. Kemudian pola hidup yang buruk. Jadi suka makan junk food segala macam ya, olahraganya enggak. Terus yang merokok lagi, suka makanan goreng-gorengan. Ibaratnya kalau kita bilang ya, kalau saya bilang mungkin makanannya itu lebih banyak sampahnya gitu, sampah untuk tubuhnya ya. Kemudian juga faktor stres. Nah, jadi semua komponen ini adalah pendukung untuk menyebabkan gangguan ginjal. Menyebabkan gangguan jantung. Jadi selain ini juga masih ada dislipidemia, masih ada juga hal-hal lain seperti dehidrasi yang lama. Jadi banyak faktor-faktor lain yang masih memegang peran penting untuk memicu terjadinya penyakit jantung. Nah, sekarang kita masuk sedikit bagaimana penyakit jantung ini dapat terjadi. Nah, kalau mungkin selama ini kebanyakan orang tidak mengenal jantungnya. Nah, insya Allah dengan acara pada malam hari ini kita akan lebih mengenal lagi jantung kita masing-masing secara dekat. Nah, ini saya sedikit uraikan bagaimana kondisi darah kita yang seharusnya itu beredar di dalam tubuh kita. Jadi darah yang berasal dari kepala, dari kaki, dari usus, dari seluruh organ tubuh itu akan berkumpul dan masuk ke serambi kanan. Nah, serambi kanan dia akan masuk ke serambi kiri seperti panah ini, kemudian akan dibawa ke paru-paru. Jadi darah yang biru ini adalah darah kotor atau darah yang kaya CO2. Nah, darah kotor ini harus dibersihkan di paru-paru. Pertukaran oksigennya terjadi di paru-paru. Jadi dia akan ngambil oksigen di sini untuk mengedarkan darahnya masuk ke serambi kiri dan kanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ini adalah darah bersih atau darah yang kaya oksigen. Nah, pertanyaannya begini. Kalau ternyata komponen-komponen tadi selain faktor-faktor pencetus ya, misalnya orangnya dengan pertama dislipidemia, jadi ada kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, ternyata ada hipertensi lagi, dan bahkan dia malas olahraga. Nah, seseorang yang mempunyai komponen pencetusnya lebih dari satu, tentu insiden untuk menderita penyakit jantung, terutama di Indonesia bahkan di Amerika itu lebih dominan dan paling tinggi itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi persoalannya di arteri koroner. Nah, jadi kita bayangkan jika darah yang beredar di dalam tubuh seseorang itu adalah darah yang kaya CO2 atau miskin O2, tentu darah yang beredar di dalam tubuhnya itu darah yang tidak baik. Ya. Apa saja yang terjadi, yang dapat terjadi? Pertama adalah kita bisa lihat komponen-komponen yang berpengaruh pada penyakit jantung. Jadi, nah ibaratnya begini. Nah ini pembuluh darah yang normal, di mana tunikanya, lapisan demi lapisan ini dalam konsentrasi tertentu, sehingga ketebalannya ini terukur dalam keadaan normal. Nah kita bisa bayangkan jika darah yang mengalir dalam arteri ini, dalam pembuluh darah ini, darahnya kental misalnya ya, atau hypercoagulable ya. Darah kental itu terjadi pada keadaan seperti apa? Ada diabetes, hipertensi, kemudian pasien-pasien dengan tumor, kanker ya, juga dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini namanya lapisan di atas ini namanya endotel. Jadi endotel ini rusak, akan membentuk plak seperti ini. Plak ini adalah lemak-lemak atau karatan-karatan yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi sempit, sehingga aliran darah ini tidak dapat maksimal mengirim sari makanan, tidak dapat maksimal mensuplai atau memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh otak dan jaringan-jaringan tubuh lain. Kemudian kita lihat lagi selain darah, ya. Nah, selain darah yang kental tadi ini mempengaruhi permeabilitas
dari dinding pembuluh darah, ini juga ada faktor lain. Nah, jadi ada juga faktor dari otot jantungnya sendiri. Jika otot jantung ini mengalami infeksi, ya, atau mengalami inflamasi, peradangan, atau bahkan dia terjadi spasme. Spasme itu kekakuan. Nah, kadang-kadang pada usia muda, kita kan nggak bisa deteksi nih seberapa kualitas miokardium, otot jantung. Nah, kalau dengan pola hidup lebih banyak makannya sampah-sampah, ya, kalau kita bilang ya, sampah-sampah untuk tubuhnya, maka otot-otot jantung ini bisa mengalami spasme. Bahkan ini ya, seperti ini contohnya ya, ini spasme dari dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan darah itu tidak mengalir dengan lancar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah suplai tadi, oksigen yang seharusnya dibutuhkan oleh jaringan-jaringan yang vital, ya, selain jantung juga otak yang sangat sensitif terhadap oksigen, ini nggak tercukupi. Nah, bagaimana selanjutnya? Hindari pola hidup yang salah tentunya. Kemudian ada juga persoalannya di katupnya, ya, di katup jantung ini. Jadi antara serambi kanan dan di katup jantung, baik kebocoran, baik misalnya juga spasme, ya, kekakuan, atau juga menua katup jantung, ini akan mempengaruhi aliran darah. Dan ini juga menyebabkan seperti tadi oksigen. Jadi intinya oksigen dan seluruh makanan yang harus diangkut oleh darah itu tidak tersampaikan. Kemudian juga sisa-sisa metabolisme yang harus dibuang melalui darah juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Akhirnya terjadi penumpukan-penumpukan dari toksin-toksin tersebut. Nah, ternyata komponen lain yang mempengaruhi penyakit jantung juga pembungkus jantung. Jadi jantung ini dia punya selaput pembungkusnya atau disebut perikardium. Ini juga dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Begitu juga dengan irama jantung atau dengan hantaran, ya. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, kemudian kita lihat lagi pada penyakit jantung koroner itu paling dominan disebabkan oleh penumpukan plak tadi. Nah, solusinya apa? Tentu selain memakan makanan-makanan yang sehat seperti tinggi serat, kemudian tidak melakukan pemanasan pada suhu tinggi, tidak mengkonsumsi lemak-lemak jenuh, ya, kemudian melakukan aktivitas olahraga, dan paling penting juga seperti tadi di awal bahwa komposisi darah itu adalah 95,1%-nya adalah air. Tentunya kita harus menggunakan air yang sehat, air yang heksagonal, ya, air yang kaya oksigen. Nah, ini juga spasme ini juga terjadi tidak hanya pada usia-usia lanjut, seperti penelitian di beberapa jurnal yang dikatakan tadi di awal bahwa dapat terjadi pada usia-usia di atas 50 tahun, bahkan usia remaja. Nah, ternyata pada keadaan-keadaan tertentu, bahkan adanya tumor di jantung, ya, bahkan kanker di jantung, ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung dan menyebabkan darah itu tidak mengalir sempurna dan terjadi regurgitasi atau darah itu balik lagi ke jantung. Nah, inilah yang menyebabkan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan nyeri dada seperti gejala klinis yang disampaikan oleh Bu Ami tadi di awal, menyebabkan chest pain, ya, nyeri dada, dan itu marker, ya, atau pertanda bahwa otot jantung sangat kekurangan oksigen. Nah, ternyata ada juga penyakit jantung yang masih tinggi di Indonesia, itu penyakit jantung bawaan pada bayi. Nah, jadi juga penyakit jantung ini tidak hanya miliknya orang-orang usia lanjut. Ternyata pada wanita-wanita hamil, mereka juga harus aware, harus prepare bagaimana merawat jantung janinnya. Di mana ini angka kejadian sangat tinggi, di mana otot jantungnya menjadi lemah atau katupnya, ya, antara bilik kiri dan kanan ini terus masih terhubung sampai anak itu dewasa. Nah, inilah yang disebut kebocoran jantung. Nah, penting sekali pada ibu-ibu hamil ini benar-benar menjaga calon bayinya, ya,
tidak hanya pembentukan jantung, bahwa organ-organ lainnya itu benar-benar harus tercukupi, baik dari nutrisinya, makanan, kemudian juga dari pola hidup yang tidur ya, waktu istirahat yang cukup, kemudian berolahraga dan melakukan aktivitas positif lainnya. Nah, bagaimana kalau tadi di awal sudah disampaikan bahwa begitu banyak penyebab dari gangguan jantung ya, bahkan metabolic syndrome sekalipun ya, metabolic syndrome, kemudian rokok ya, pola hidup yang nggak teratur. Nah, ini sebenarnya dari kesemua itu kita dapat menyingkirkan, dapat meniadakannya hal-hal yang mungkin belum terbiasa untuk dilakukan. Nah, ini ada saran dari Kementerian Kesehatan, ada 7 hal yang sangat sederhana yang bisa dilakukan mulai dari sekarang untuk menjaga kesehatan jantung. Pertama, lakukan aktivitas olahraga itu minimal 30 menit dalam sehari. Aktivitas olahraga ini rutin dilakukan, ya. Ini akan membantu kesehatan jantung. Kemudian juga mencegah atau tidak merokok ya. Kemudian menurunkan berat badan, karena berat badan ini akan berpengaruh kepada pembentukan dislipidemia tadi. Jadi kalau misalnya banyak lemak yang tertumpuk di pembuluh darah, ini menyebabkan darah ini tidak dapat memberikan makanan-makanan ke dalam organ-organ yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama dalam hal ini adalah jantung. Kemudian begitu juga apabila HB-nya rendah ya, hemoglobinnya rendah juga itu kan berpengaruh kepada denyut jantung dan berapa jumlah darah yang dipompakan. Jadi pompa darah ini juga mempengaruhi berapa banyak ya darah yang dapat yang dapat masuk ke dalam jantung untuk diproses untuk menghasilkan kadar oksigen yang tinggi. Nah, kemudian keempat, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Nah, ini sangat dianjurkan, di mana ya, terutama kalau saya bilang nih Bu Ami, kita orang yang di Aceh nih mungkin ya, ini tidak terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat. Nah, semenjak beberapa waktu yang lalu, ini kita sudah lebih memberi perhatian pada makanan ya, makanan yang berserat, cukup protein dan serat tentunya, juga mengandung mineral atau trace mineral terutama. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana mengurangi pemakaian garam ya. Ini juga makanya disebut garam meja mungkin ya. Jadi garam itu tidak dilarutkan pada makanan yang panas, tentu diletakkan garam di meja dan kita bisa mengkonsumsi secukupnya. Nah, ikan sangat penting, kemudian mengurangi konsumsi lemak jenuh. Nah, mungkin saya mengajak ini seluruh teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di mana selama ini mungkin kebanyakan orang tidak memperhatikan kondisi jantungnya. Nah, ini selagi kita masih muda ya, sehat, diberikan kemudahan, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk berbenah lagi, di mana kita dapat menata pola hidup sehat ya, dengan mengkonsumsi makan-makanan yang rendah lemak dan rendah karbohidrat, tapi kaya serat, serta mengkonsumsi air heksagonal yang pastinya air itu sangat kaya dengan oksigen. Kemudian juga melakukan pencegahan dan meniadakan seluruh faktor resiko, karena di awal tadi sudah disampaikan bahwa faktor resiko ini harus segera dihilangkan dengan cara memulai pola hidup tadi yang sehat ya. Jadi faktor resiko itu sangat memegang peran penting. Semakin banyak faktor resiko, maka semakin besar kans ya, kemungkinan untuk menderita penyakit jantung. Mungkin demikian aja sharing dari saya, Bu Ami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dahsyat banget, Dr. Yuli.
jelas banget sekarang ya tentang jantung ya kan, juga tentang penyakit jantungnya ya. Terima kasih ya Dokter Yulia atas sharingnya ya. Ya, nah Bro Ensis, tadi kan itu kan penjelasan dari Dokter Yuli ya tentang penyakit jantung ya kan, juga tentang kerja jantung. Nah, sekarang saya mengajak Bro Ensis nih, kita dengar dulu yuk salah satu kesaksian ya dari seorang yang beliau ini cerita penyakit jantung ya. Ini kesaksiannya singkat dan padat ya, jadi kita benar-benar harus dengerin ya. Dan luar biasanya ya, beliau ini sekarang menerapkan hidup sehat, jadi jantungnya itu sudah lebih sehat ya. Saya ajak Bro Ensis untuk mendengar. Saya undang Bapak Hasanuddin. Ya, Bapak Hasanuddin. Waalaikumsalam. Ya, biasa saya panggilnya Bang Din ya atau Pak Din ya. Ya. Ya, gimana Bang Din hari ini kabarnya gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, Bang Din. Oke, terima kasih. Ya, boleh nggak diceritain sejak kapan sih tahu terkena penyakit jantung, terus udah gitu awal-awalnya tuh apa sih yang dirasakan gitu di awalnya gitu, dan kemudian tindakannya seperti apa ya, dan sekarang itu rasanya gimana? Nah, gitu, karena kita di padat dan singkat tapi bermakna ya. Ayo silakan Bang Din. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini pengalaman saya yang terjadi pada tahun 2010 dulu. Pertama sekali adalah kita tidak cek ke dokter sebelum apa penyakitnya karena biasa-biasa saja. Tapi adalah yang faktor saya ini adalah dulunya adalah memang yang doyannya memang yang lemak-lemak. Kemudian juga sekarang orang laki biasanya adalah perokok, juga perokok karena pengaruh lingkungan di kantor ya mengikuti demikian. Akhirnya pada satu saat itu adalah saya dada terasa nyeri, kemudian sesak, kemudian berkeringat dingin. Karena gitu. Berkeringat dingin itu tentunya kita tanya-tanya bagaimana prosesnya, coba cek dulu ke dokter. Begitu kita cek ke dokter, ternyata adalah sudah ditentukan adalah itu sudah jantung. Sudah diperiksanya adalah disarankan ini tentunya yang lebih baiknya kalau sana di Aceh pada saat itu belum ada alat yang cukup, yang lengkap, tapi ada orang lain, teman-teman menyarankan proses kita berangkat ke Penang. Alhamdulillah dengan izin Allah pula kita adalah berusaha. Kemudian kita berangkat ke Penang, sampai ke sana memang dalam perjalanan turun pesawat itu saya kolabnya santai. Oh, kolaps ya. Tangannya terasa tidak ya. Apa-apa ya. Ya, kolab dalam teksi di sana Bapak tenang aja, tangannya lemah gitu, tidak ada. Kalau sana itu nggak bisa pegang apa-apa, jatuh kalau sana itu pada saat itu. Akhirnya kita sudah mendaftar terus malam-malam untuk kita periksa besok harinya. Keesokan harinya dari pagi sampai siang dicek, ternyata lah memang sudah sekian persen disebutkan pada saat itu, disarankan kalau bisa harus di bypass. Karena begitu bypass kita tanya kira-kira biasa yang harus ada uang duluan, di sana tidak ada istilahnya bayar nanti sesudah selesai, tapi harus uang duluan. Begitu ditentukan ada 28.000 ringgit, tentu dihitung sudah 120 juta. Oleh sebab itu kita sudah nego-nego di sana bahwa coba obat dulu. Begitu ambil obatnya bukan sedikit juga, hampir 10 juta juga. Begitu itu dengan uang kita. Karena begitu untuk 2 bulan dulu kita pulang dulu ke Aceh, tapi begitu kita pulang ke penginapan itu ada teman-teman mahasiswa di sana, ada disarankan kalau sana Bapak lebih baik coba ke Harapan Kita, disarankan ke sana. Tentunya disampaikan juga kalau di Harapan Kita itu harus antrian. Namun demikian gitu. Kita usaha. Jadi Bang Din maaf, jadi sempat di bypass nggak Bang Din? Sempat di bypass nggak? Tidak, di sana tidak. Karena kita sudah menyarankan harus pulang dulu karena biaya yang kita bawa tidak cukup sebanyak itu 28.000 ringgit, harus kita pulang dulu. Tentunya dikasih obat dulu, kita ambil obat dulu. Itu hampir 10 juta juga kita ambil obat. Mahal itu memang Pak, obat itu. Ada yang ditaruh di bawah lidah. Kemudian kita pulang, begitu pulang kita menyampaikan pada dokter di Aceh ini, tentunya adalah kita minta untuk rujukan ke Jakarta. Begitunya diperiksa di sana CD juga kita mengambil CD di Penang. Maka dilihat di sini tadi langsung dibuat rekomendasi untuk berangkat ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta juga dilihat bahwa karena dasar CD itu harus segera dilakukan ring, bukan bypass, tapi adalah pakai ring katanya.
langsung pakai pakaian untuk besoknya harus pakai ring. Tapi begitu dilihat CD-nya, dia tentunya adalah nggak bisa sendiri dokter itu pada saat itu hari Jumat, ya. Karena dokter yang tidak ada konsultasi dengan dokter lainnya. Pasang ring dua ring. Maaf Bang Din, Alhamdulillah sudah pasang. Sekarang ya. Saya kepengen tahu nih, Bang Din kan kelihatannya sehat banget ya. Saya dengar juga apa namanya? Alhamdulillah sekarang sudah apa sih namanya? Ini udah kalau kuat seandainya gitu untuk sekarang berkebun. ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini berkat adalah memang pertolongan hidayah dari Allah dan taufik dari Allah juga. Kita berusaha dengan berdoa tentunya adalah ini ada solusinya tahun 2014 ini. Tahun 2014 saya dulu dilakukan itu adalah 2010. 4 tahun berikutnya masih dengan obat terus. Itu sampai 7 macam obat. Alhamdulillah dengan 2014 ini entah istri dan ini dengan teman-teman ada produk ini katanya. Oleh sebab itu ada Alphaspin. Alphaspin tentunya adalah pada saat itu kita belum pakai, ingin coba-coba pakai dulu, tapi dulu pakai oleh anak. Begitu dia pakai oleh anak, ternyata adalah banyak sekali perubahan. Alhamdulillah dengan dahsyat betul ini dengan satu alat ini. Tapi sampai itu bukan satu aja kita beli, sampai 4 karena dibilang ada 4 yang kita pakai kuantum untuk penyembuhan. Alhamdulillah dengan gitu. Nah, izin sekarang Allah dengan pertolongan Allah. Bang Din sekarang gimana? Apa yang dirasa setelah pakai alat itu? Apa yang dirasa? Ya. Perubahannya Alhamdulillah gitu. Sudah tenang, kesungguhnya adalah memang ya kekuatan kita bertambah. Tentunya ini juga konsumsi alfa meta ini sudah sebagaimana anjurannya. Baca anjurannya adalah sebelum tidur kita minum ini 1 gelas, sudah begitu bangun pagi juga demikian. Sebelum makannya lainnya, nanti baru kalau pagi-pagi bisa minum ini 1 gelas, apa ini dengan pakai air panas atau tidak, langsung ke salat subuh, alhamdulillah nyaman. Walau kadang-kadang kalau sudah minum ini sampai paginya nggak ada snack lagi misalnya biasanya, karena itu menurunkan tubuh juga. Misalnya dulunya adalah ada kita 67, sekarang alhamdulillah sudah 64,7 kan. Ya, ini berat badan. Tensinya dulunya adalah 170, itu dengan obat 170. Alhamdulillah sekarang setiap bulan kita tensi dengan di lansia di Menasa tentunya ada tensinya 120, 130. Kalau 130 biasanya adalah begitu datang langsung tensi, tapi kalau 120 istirahat dulu beberapa menit, nah baru tensi itu 120. Alhamdulillah sangat membantu, ini sangat dahsyat dengan alat ini. Alhamdulillah ini mungkin ini bukan kita memang usaha dan berdoa. Alhamdulillah petunjuk Allah ini diberikan kemudahan ya di ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Din atas sharingnya ya. Terima kasih banyak ya. Oke, Bro. Ya. Oke, Bro. Tadi udah dengar ya. Teman-teman dari ini adalah untuk ya. Terima kasih Bang Din. Ya, Bro Ensis tadi udah dengar ya gimana kan tadi kan dari yang tadinya tensinya tinggi jadi tensinya lebih normal ya kan. Luar biasa banget ya. Berarti jangan khawatir walaupun misalnya penderita penyakit jantung, tapi ada cara-cara untuk membuat jantung kita lebih sehat. Nah, Bro and Sis ya, yang namanya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi jangan sampai sakit jantung dulu ya enggak, jangan sampai sakit jantung dulu. Nah, saya di sini ya, saya mengajak Bro and Sis bagaimana sih kita menjaga jantung kita secara alami ya kan, secara lebih bagus ya daripada kita menggunakan obat-obatan ya enggak. Nah, sebentar ya. Sebentar ya, Bro and Sis. Oke. Nah, jadi Bro and Sis, sekarang ini ada tantangan kesehatan baru global ya, yaitu sindrom X atau sindrom metabolik. Itu apa aja? Kolesterol, HDL rendah, trigliserida tinggi, hipertensi, resistensi insulin, dan obesitas visceral. Nah, sindrom metabolik ini menyebabkan penyakit kronis lainnya, yaitu stroke, jantung, kanker, inflamasi, hati berlemak, Alzheimer ya kan, dan radang sendi ya kan. Nah, sekarang Bro Insis tadi kan saya bilang ya, kita mau menjaga jantung kita secara alami. Bagaimana sih? Dimulai dari makanan ya. Ada primitive food for cell. Nah, saya mengajak Bro Insis untuk
menonton nih ya video satu ini. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, Nah ya, jadi cannot insulin itu open the penting door banget ya when Bro the cell Ensis ya. starves. In this case, nutrients Nah, pass from your dalam body kasus or get yang stored as misalnya fat. insulinnya itu ya, Even though you are feeding Anda your stomach, makan banyak your tapi sel body, Anda which is made kelaparan. entirely Nah, of itu cells, bahaya banget is ya Bro starving Ensis because ya. insulin can't do its job Oke. properly. When this condition worsens, it can become Nah, kalau type 2 misalnya memburuk diabetes, akibatnya apa? which is simply Diabetes put tipe insulin 2. resistance. Ya, penyakit No diabetes wonder ya kan. Americans can't Nah, stop oke ya eating and we have Bro an Ensis ya. obesity epidemic. Sekarang kita perlu apa sih? Kita perlu energi untuk sel. Untuk apa? Untuk menghasilkan ATP, yaitu bioenergy production untuk proses metabolisme. Untuk apa? Pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Nah, tadi itu yang tadi Bapak Hasanuddin kasih lihat ya kan, ada namanya alpha meta. Itu adalah revolusi makanan murni sel ya, alpha PSP. Ini bagus banget Bro Ensis. Jadi ya secara teknologi aja, teknologi stabilisasi, mencegah bahan baku teroksidasi dan kerusakan nutrisi, dan juga dia menjaga kesegaran bahan baku. Jadi Bro Ensis makan alpha meta, minum alpha meta ya, seperti padi yang baru dipanen gitu ya. Nah, yang kedua hidrolisis mekanis, yaitu pracerna, jadi diserap seketika, tidak perlu dicerna. Kemudian menyediakan alpha PSP dalam molekul yang sangat kecil, yaitu molekul itu nano. Nah, luar biasanya alpha meta ini sudah tersertifikasi organik seluruh mata rantainya. Jadi mulai dari pembibitan, panen, produksi, pengangkutan, dan penyimpanan produknya itu ada sertifikasi organiknya. Nah, luar biasa ya. Dan alpha meta ini panennya itu 1 kali setahun, ya, tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, dan pengendalian hama yang alami. Nah, ini luar biasa banget Bro Ensis, ya kan? Nah, jadi ya, itu kerjanya gimana sih? Alpha meta ini ya, si alpha PSP ini itu diserap oleh sel tubuh kita dalam waktu 30 detik. Nah, Bro Ensis bisa lihat ya yang warna hijau itu ya, itu adalah makanan ya yang kita makan ya, molekulnya itu besar banget Bro Ensis. Jadi pada saat kita makan harus masuk ke sel itu, kita perlu energi untuk mengecilkan molekulnya. Kita perlu energi 35 ATP. Jadi kebayang nggak? Untuk kita menghasilkan 36 ATP, kita perlu keluarin dulu 35 ATP. Nah, sedangkan yang warna orange adalah molekulnya alpha meta ya. Jadi dia karena kecil, nano, jadi dia langsung masuk ke dalam sel tubuh kita. Kita nggak perlu mengeluarkan energi, dia langsung kita mendapatkan energi 36 ATP ya. Energi ini untuk apa? Untuk mitokondria, yaitu PLN-nya sel ya, badan kita itu namanya mitokondria. Nah, alpha meta itu untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan juga untuk dewasa, bisa untuk perawatan tubuh ya kan, dan juga untuk luka diabetes. Nah, bisa ditaburin di lukanya ya. Terus juga untuk orang yang punya tantangan kesehatan bisa minum alpha meta 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. Nah, ini luar biasa banget ya Bro Ensis ya. Jadi alpha meta ini ya kan, itu mengandung alpha polisakarida dan peptida. Polisakarida dan peptida ini menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi. Untuk apa? Untuk memperbaiki
usus halus. Jadi kan sekarang banyak banget tuh kasus yang namanya kebocoran usus. Nah, Bro and Sis bayangin aja ya kalau usus kita bocor, makanan, bakteri semuanya itu bisa keluar dari usus dan itu bercampur dengan darah. Nah, luar biasa kan, sedangkan darah itu bergerak ke seluruh permukaan tubuh gitu. Jadi itu bahaya banget ya enggak? Itu namanya leaky gut ya. Nah, sekarang saya masuk ya Bro and Sis ya ke untuk perlindungan tubuh ya. Nah, sekarang kan lagi musim-musimnya virus, ya enggak? Musim-musimnya virus kan, jadi kita harus cari tahu nih, gimana sih untuk mencegah dari kita terkena virus, ya. Nah, ini luar biasa banget, ada namanya phytonutrients, ya. Phytonutrients itu adalah senyawa di dalam tanaman, yang tanaman itu bisa untuk memproteksi diri dan penyembuhan dirinya tanaman. Nah, luar biasa kan, tanaman aja bisa penyembuhan diri, gitu kan. Nah, jadi phytonutrient itu ya, itu mengandung 5 warna sumber fitonutrien, yaitu namanya produk yang namanya Phytomax ya. Kalau Bro and Sis lihat yang namanya Phytomax. Nah, jadi WHO itu merekomendasikan untuk kita mengkonsumsi buah dan sayur ya dengan bervariasi warna, dengan 5 warna ini, ungu, merah, orange, hijau, dan juga putih ya kan. Nah, minimal 400 gram per hari. Beberapa kali sehari. Nah, masalahnya sekarang Bro and Sis, siapa yang bisa menjamin kalau dalam sehari itu kita mengkonsumsi 5 warna ini gitu. Ya, kebanyakan kan kita misalnya oh ya udah cukup warna hijau aja. Nah, padahal untuk sehat kita perlu ke-5-5-nya. Kebayang nggak kalau dalam sekali makan kita makan 5-5-nya gitu ya? Nggak mungkin juga ya kan? Nah, phytonutrients itu apa sih manfaatnya? Untuk antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, antitumor, enzim metabolik, untuk aktivitas metabolisme, untuk menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan sebagai aktivitas hormon. Jadi bermanfaat banget ya. Nah, Phytomax ini ya, ini juga dia tuh teknologinya itu advance. Dia itu fermentasi bakteri yang menguntungkan, bebas proses kimia, senyawa pracerna, dan sumber siap guna. Ya, Bro and Sis, nah ini yang namanya Phytomax ya. Jadi semua warna ada di dalam Phytomax ya. Jadi penting banget kan untuk tubuh kita. Nah, ini luar biasa banget ya. Jadi gabungan antara Alpha Meta dengan Phytomax itu benar-benar to be strong lifestyle ya, membangun sistem imun kita ya kan. Nah, luar biasa banget. Alpha Meta dan Phytomax ini untuk siapa aja sih? Ya, untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan orang sakit. Nah sekarang saya mau jelasin nih Bro and Sis. Tadi kan lihat kan Pak Hasanuddin memegang-megang alat ya enggak yang seperti ini namanya Alphaspin. Ini apa sih? Jadi Alphaspin ini buatan Jerman ya, optimizing Bama frekuensi. Jadi ya, Bro and Sis ya, di Cina sana itu ada nama desa namanya Desa Bama. Nah, kenapa sih ini penting? Karena di desa itu ya orang-orangnya itu umurnya panjang ya, sampai 100 tahun, 120 tahun. Nah, bukan cuma umur panjang, tapi mereka juga hidupnya sehat. Nah, jadi kan dicari tahu nih, kenapa ya gitu kok bisa sehat? Ternyata frekuensinya, Bro and Sis. Frekuensinya itu yang membuat mereka hidupnya sehat. Nah, sekarang ya kan nggak mungkin juga ya kita misalnya nih mau hidup sehat kita harus bolak-balik ke Bama, ya kan nggak mungkin ya. Jadi kita bawalah frekuensi Bama itu pulang ke rumah kita. Nah, sekarang Bro and Sis, apalagi terutama yang tinggal di daerah perkotaan ya, kita sudah berbagai macam listrik ya nggak, bukan cuman handphone aja, tapi ada wifi, ada microwave ya kan, televisi, AC, ya. Semuanya alat-alat listrik. Jadi kita tuh seperti tinggal di lingkungan yang toksik ya, yang beracun. Nah, kebayang nggak Bro and Sis, anak-anak kita ya tidur dikelilingi dengan alat-alat listrik, ya kan, dengan wifi yang menyala. Nah, anak-anak 5 tahun ke bawah ya itu menyerap radiasi ya, otaknya itu menyerap radiasi sampai 80%. Jadi bahaya banget. Bahaya banget. Nah, anak 10 tahun itu menyerap 50%. Orang dewasa itu lebih sedikit, tapi orang dewasa itu non-stop megang handphone, ya enggak? Jadi bahaya ya. Nah, ini bahkan ya ada Dr. Magda Hafaz. Dr. Magda Hafaz ini melakukan penelitian, ya Bro and Sis. Nah, jadi yang di bawah ini ya, yang di bawah ini adalah sel darah yang tanpa IMF, tanpa radiasi, ya. Jadi darahnya bagus ya. Bulat-bulat gitu ya, sendiri ya kan gitu. Nah, terus udah gitu dia coba ya menggunakan komputer 70 menit, darahnya itu langsung menggumpal. Nah, lebih parah lagi pakai handphone 10 menit menggumpalnya lebih parah. Nah, kalau misalnya kembali lagi ya ke penjelasan Dr. Yuli tadi ya kan, kalau misalnya darah kita menggumpal seperti itu, sedangkan
saluran darah kita itu kecil, nah bagaimana ini darah yang mengumpal ini bisa lewat, ya enggak? Jadinya kan, dan darah tidak bisa sampai ke jantung, nah itu kan jadi bahaya, ya enggak? Jadi bahaya untuk jantung. Nah bahkan Dr. Magda Hafaz mengatakan kondisi darah yang 10 menit dengan handphone ini itu seperti orang penyakit kanker, ya. Jadi bahaya banget ya. Jadi memang benar-benar kita perlu banget yang namanya alpaspin. Nah, cara kerjanya alpaspin gimana sih? Alpaspin ini ya, Bro and Sis ya, dia ini mengubah frekuensi yang berbahaya nih, frekuensi yang nggak bagus lah ya, yang ada di sekitar kita ya kan, dengan alpaspin diubah menjadi frekuensi yang bagus untuk badan kita ya, yang sesuai dengan badan kita frekuensinya ya kan. Nah, dan dia kerjanya itu counter clockwise ya kan. Nah, seperti orang tawaf ya, seperti orang tawaf itu kan jarum jam. Nah, seperti itu gitu frekuensinya itu berputar seperti itu. Nah, kalau misalnya satu alpaspin ya, efeknya itu bisa melindungi satu orang dengan 2 meter di sekelilingnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin 4 alpaspin ya, kita namanya quantum field ya kan. Kita bikin, Bro and Sis bisa bikin ya 4 alpaspin di 4 sudut rumah ya kan. Nah, semua orang yang ada di quantum field ini ya, yang seperti piramid ya kan, lihat kan yang seperti piramid itu ya, itu terbebas dari terlindungi dari frekuensi yang gak baik itu ya, frekuensi yang radiasi elektromagnetik itu ya. Nah, luar biasanya frekuensi ini ya diubah menjadi frekuensi yang sesuai kan dengan badan kita ya. Nah, frekuensinya ini sendiri nantinya bisa untuk mengoptimalkan self healing kita, karena pada dasarnya badan kita itu sebenarnya bisa melakukan penyembuhan sendiri, Bro and Sis, asal lingkungannya tepat, frekuensinya tepat, makanannya bagus, minumannya juga bagus. Nah, dia akan memperbaiki dirinya sendiri, ya kan? Nah, ini ada live blood cell test ya. Jadi, Bro and Sis bisa lihat ya, ini kan darah yang nggak jalan ya, darahnya nggak jalan tuh, lihat ya, darahnya stuck begitu ya, menggumpal-gumpal gitu kan. Nah, terus udah gitu orang ini ya menggunakan alfa meta alpaspin. Nah, lihat kan Bro and Sis, lihat ya, darahnya langsung lancar. Nah, darah yang seperti ini nih yang bagus untuk ada di badan kita ya kan. Nah, luar biasa banget ya produk-produknya ya. Nah, tadi itu kan bermanfaat untuk memproteksi diri dari frekuensi yang nggak bagus ya kan, radiasi elektromagnetik. Nah, alpaspin ini juga berfungsi untuk minuman ya, Bro and Sis ya. Kalau misalnya alpaspin itu dialiri ya kan, dialiri air, maka mengubah air menjadi living water. Ya, bedanya apa sih antara dead water dengan living water? Dead water itu ya kadar oksigennya rendah ya. Nah, kalau misalnya living water oksigennya tinggi, terus udah gitu dead water tidak membawa energi positif ya kan, tidak mudah diserap. Kalau living water membawa energi positif dan mikromolekul sehingga mudah diserap oleh sel ya kan. Jadi kita minum bukan cuma sekedar minum tapi airnya nggak masuk ya kan. Jadi air itu masuk ke sel badan kita. Untuk apa? Karena air inilah yang membawa juga nutrisi dan mineral ke dalam sel, dan dia keluar dari sel kita membawa racun-racun ya. Nah, ini contoh molekul air yang terpapar oleh IMF ya, oleh microwave, televisi, komputer dan juga handphone. Nah, begini Bro and Sis, jadi air ya kan dialiri oleh alpaspin. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto Institute ya. Pada saat dialirkan, maka kristalnya itu jadi bagus banget ya, jadi heksagonal ya kan. Nah, ini ya bisa dilihat ya contohnya ya, Bro and Sis ya. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Itu bisa kita masukkan ke dalam jug minum ya kan, atau misalnya botol aqua itu ditaruh di atasnya alpaspin. Juga kita bisa taruh nih ya di 4 sudut ya kan, di 4 sudut, jadi di tempat tidur kita, atau ditaruh di pinggang, ditaruh di laptop kita, atau di atas di bawah handphone kita ya kan. Juga di minuman ya. Nah, bisa juga alpaspin untuk mencuci buah-buahan ya, Bro and Sis. Jadi buah-buahan, sayuran dan buah-buahan itu tetap segar ya. Terus juga ini untuk terapi ya, bisa untuk terapi juga alpaspin ini tuh ya, untuk relaksasi. Nah, yang jadi perhatian Bro and Sis, alpaspin ini ya bukan medical device ya, jadi dia tidak bisa untuk mendiagnosa ataupun
mengobati ya, tapi dia wellness device. Kenapa dia bermanfaat untuk kesehatan kita? Ya seperti itu tadi ya, mengoptimalkan kemampuan self healing sel kita ya, sehingga orang yang menggunakan Alpaspin ini kok banyak banget sih testimoninya ya kan, Alpaspin ini karena pakai Alpaspin jadi terbantu kesehatannya. Nah karena itu, karena frekuensinya itu sesuai gitu dengan badan kita ya Bro and Sis. Nah satu lagi ya, kita ya, saya pribadi dan juga ada teman-teman ya, kita bergabung di satu komunitas yang positif dan suportif namanya Freedom Fatnet Global atau FFG. Kenapa komunitas positif ini penting Bro and Sis? Karena ya kayak tadi nih misalnya sakit jantung, kan tadi ada ya pemicunya itu apa, salah satunya stres ya kan, stres. Nah bukan cuma jantung tapi banyak penyakit-penyakit yang lain ya seperti kanker juga itu pemicunya juga stres gitu. Jadi makanya kenapa penting banget komunitas yang mengajak kita untuk tetap berpikir positif ya Bro and Sis ya. Nah sekarang saya ada tamu lagi nih Bro and Sis, satu orang lagi yang akan men-sharingkan ya pengalaman beliau ya menderita penyakit jantung tapi sekarang luar biasa ya, beliau hidup sehat dan beliau bergabung juga di komunitas kita FFG dan beliau menerapkan berpikir positif ya sehingga sekarang sehat ya Bro and Sis ya. Oke, saya akan mengundang Ibu Husraini, Ibu Reni. Ibu Reni. Selamat malam, makasih Bu Ami. Malam, atas... apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ami. Alhamdulillah baik Bu Ami. Ya. Terima kasih saya Iya Bu Ami. Tentang penyakitnya kapan sih pertama kali terjadi dan gimana tanda-tandanya dan kemudian apa yang Bu Reni lakukan sehingga sekarang kok kelihatannya sehat nih ya. Oke, silakan Bu Reni. Oke, makasih. Pertama saya tahun 2000 ya, tahun 2000 pertama saya mengalami detak jantung cepat, kemudian keluar keringat dingin, tapi itu pada saat saya hamil, tapi saya tidak tahu itu sakit jantung. Mungkin saya pikir itu karena anemi ataupun lambung karena kita hamil ya. Tahun 2013 itu dari tahun 2000 sampai 2013 itu sering serangan, cuman jarang. Frekuensinya juga tidak terlalu lama, paling 15 menit, setengah jam, itu hilang sendiri tanpa minum obat. Kemudian tahun 2013, saya tiba-tiba juga serangan seperti itu, tapi limit waktunya udah makin meningkat, jadi 3 jam baru teratasi dengan obat. Itu pertama saya minum obat, itu Concor, saya konsultasi dengan dokter, tapi saya juga tidak tahu bahwa itu juga penyakit jantung karena saya tidak pernah berobat dan saya tidak pernah ngecek. Tahun 2017 itu 2016 itu di kampung pas pulang kampung ke Biren serangan lagi itu hampir 5 jam. Hampir 5 jam dengan obat yang sama saya konsumsi tapi tidak mempan dengan satu obat, saya harus harus double 2. Saya juga nggak ke rumah sakit karena saya teringat kalau ke rumah sakit pasti saya dirawat karena saya menghindar untuk dirawat, itu intinya. Tapi saya tidak tahu akan sakit jantung. Kemudian tahun 2017 itu bulan 11 ya, bulan 11. Tapi 2017 itu bulan 7 saya sudah menggunakan Alpaspin. Cuman saya menggunakan Alpaspin itu, saya beli Alpaspin karena di rumah ada wifi. Kita untuk protek sendiri dari radiasi, intinya untuk radiasi. Dan selebihnya saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Seiring waktu 2017 bulan 11 saya serangan. Itu serangan pertama di rumah sakit di tempat saya kerja. Disitulah saya di EKG. Di EKG dicek semua. Itu pas di EKG heart rate saya 230. Itu EKG-nya itu udah bunyi karena normal kita ya, heart rate normal kita 60 sampai 100, saya tapi 230. Dari 140 sampai 250 itu per menit itu berarti punya masalah di jantung. Jadi saya hari itu terus dibawa ke ruang ICU untuk dirawat. Setelah itu saya
karena perut saya gembung, saya minta tolong sama adik, minta dibawakan Alpaspin. Itu saya disuntik digoxin 1 ampul, tapi heart rate saya turun 160. Menurut instruksi dari kawan juga, dari informasi dari kawan juga dan dari dokter, digoxinnya cuma sekali disuntik, tapi saya tidak mempan dengan sekali. Akhirnya dokter menyarankan nyuntik yang 1 ampul lagi. Tapi karena perut saya gembung, saya minta dibawakan Alpaspin karena biasa saya kok perut gembung, saya senterin Alpaspin di perut saya. Jadi saya senterin Alpaspin, tapi saya tidak tahu monitor di atas kepala saya itu rupanya heart rate saya turun jadi 90. Heart rate jadi 90, saya tidak tahu karena saya nggak melihat ke belakang. Pas mau disuntik yang kedua itu sebelum masuk untuk injeksi yang kedua digoxinnya. Pas mau dimasuk digoxin, jadi ada perawat di nurse station melihat heart rate-nya kok udah 90. Jadi tanya sama kawan, udah masuk obatnya belum? Karena kebetulan pas mau disuntik ada masalah di bolus, di tempat infus harus dibersihkan dulu, ada gumpalan darah. Kemudian itu udah 90 heart rate-nya. Jadi saya juga melihat ke atas, pas saya lihat juga udah 90. Karena instruksi dokter, akhirnya mereka suntik juga. Alhamdulillahnya setelah itu turun terus sampai 60-70 mainnya. Besok pagi saya udah diperbolehkan untuk pulang. Dan seiring waktu memang perubahan yang saya rasakan setelah saya memakai Alpaspin itu, situ baru saya merasakan apa pengaruh ini ya, alat ini Alpaspin. Kemudian saya semakin saya pelajarin, saya memakainya terus. Inilah alat yang sering saya pakai. Kemudian saya sering minum Alfameta. Ini Alfameta juga saya bantu, semakin saya tingkatkan dari sehari 3 kali. Saya minum Alpaspin terus saya pakai. Kemudian pas itu serangan dari 2017 ke 2019 awal jarang terjadi. Kalaupun terjadi itu nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Sedangkan itu saya nggak minum obat. Sebenarnya saya harus konsumsi obat Verapamil dan saya juga udah ke Kuala Lumpur. Salah satu solusinya obat jantung saya itu saya harus ablasi karena listrik jantung saya yang bermasalah. Tapi karena saya nggak siap dengan ablasi, jadi dokter di sana juga di Kuala Lumpur mengatakan kamu tidak perlu obat. Jadi solusinya cuma ablasi. Jadi kalau memang serangan baru kamu minum obat. Karena setiap obat pasti ada efeknya. Di sana menyarankan seperti itu. Dan saya juga siap seperti itu. 2019 awal, itu pas saya lagi juga mau dinas, lagi nyetir. Itu tiba-tiba serangan lagi. Karena kebiasaan saya kalau udah serangan itu saya harus bed rest. Tapi saya paksakan untuk ke rumah sakit karena udah tanggung. Sampai di sana rupanya pas di tensi juga diperiksa di EKG, heart rate saya 176. Kemudian saya telepon suami untuk dibawakan obat, saya minum obat, tapi tidak ada juga pengurangan, malah heart rate-nya makin naik, hampir 200. Kemudian saya ambil inisiatif untuk pulang, saya teringat dengan alat di rumah Alpaspin, saya punya Quantum, karena saya nggak mau dirawat. Kemudian saya dibawa pulang sama suami, itu dalam perjalanan subhanallah, sampai di rumah dipasang terus Quantum, saya senter dada saya itu dengan Alpaspin gini. Kebetulan alhamdulillah saya punya Alpaspin Galaxy, jadi di doublein sama suami. Alpaspin Galaxy ditaruh di situ juga disenteri lagi. Subhanallah itu nggak sampai 15 menit mungkin, nggak sampai 15 menit, hitungan menit itu tiba-tiba berhenti. Dan suami itu nggak pernah berhenti, tangannya di nadi saya. Kemudian juga ada aplikasi kita juga untuk melihat heart rate-nya. Alhamdulillah heart rate saya jadi 100 langsung. Itu tiba-tiba berhenti total. Saya dengan suami itu sampai terkejut, kok bisa ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang Bu Ami, itu kalau misalnya pun serangan, kalaupun serangan, saya paling-paling nggak sampai 15 menit, nggak sampai setengah jam, saya bawa tenang, saya berpikir positif, seperti yang diajarkan dalam komunitas FFG ini. Luar biasa, saya juga ada bergabung di komunitas ini. Di sini juga saya diajarkan kita tetap bersyukur, berpikir positif, jangan jadikan suatu masalah itu sebagai beban. Karena kata dokter, saya tidak boleh stres, tapi saya merasa saya setiap serangan bukan pada saat stres, tapi pada saat saya happy. Maka saya
kalau dibilang nggak boleh stres, saya memang bukan pada stres, saya serangan. Tiba-tiba kadang-kadang lagi makan tiba-tiba serangan, kadang-kadang lagi dengan anak-anak tiba-tiba serangan. Itu aja Bu Ami. Tapi alhamdulillah frekuensinya sekarang saya nggak minum obat. Saya nggak minum obat kecuali itu aja. Dahsyat banget Bu Reni. Ini Jadi aja. sekarang nggak minum obat nih? Ya, Bu Ami. Sekarang udah nggak minum obat lagi? Memang saya nggak minum obat Bu Ami kecuali waktu serangan. Kecuali serangan, ya. Itu pun saya serangannya udah jarang ya, Bu Reni. Iya. Sekarang serangannya jarang. Malah sekarang walaupun serangan, saya rasakan tiba-tiba dia datang duk terus. Habis itu saya buat tenang, saya taruh Alpaspin ini. Udah itu aja. Semaksimal mungkin saya usahakan saya nggak minum obat kecuali udah nggak berhenti. Tapi alhamdulillah, subhanallah, itu nggak seperti yang pernah saya lakukan, yang saya rasakan dulu. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat untuk orang lain. Bismillah. Makasih Bu Ami. Terima kasih Bu Reni. Waduh, sharingnya bagus banget ya sharingnya Bu Reni. Terima kasih ya. Nah, Bro Ensis. Ya, terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Bro Ensis tadi udah dengar kan ya sharing dari Bu Reni ya kan yang punya kelainan dari denyut ya, irama jantung ya kan. Nah, sekarang luar biasa banget. Tadinya yang sekali serangan itu bisa 5 jam, ya, sekarang 15 menit. Nah, jadi Bro Ensis memang betul-betul ya yang namanya Alpaspin itu ya, itu bermanfaat banget untuk kesehatan kita, terutama orang-orang yang punya penyakit jantung. Bukan cuma punya penyakit jantung, tapi orang sehat juga, ya kan? Nah, Bro Ensis cukup jelas ya tadi ya tentang produk, tentang penyakit jantungnya ya. Saya rasa ya karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat ya. Sekali lagi pesan saya Bro Ensis, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah sakit jantung ya, itu mengobatinya lebih deg-degan ya enggak, daripada kita menjaga kesehatan jantung kita, ya kan? Jadi mulailah dari sekarang kita hidup sehat menggunakan Alpaspin dan makanan Alpha Meta juga Vitamax ya. Bro Ensis, cukup sekian dari saya ya. Saya kembalikan ke MC ya. Saya kembalikan ke Bu Ida. Wow, Bu Ida. Wow ya. Ibu Ami, thank you Bu Ami, luar biasa ya, luar biasa sharingnya malam ini ya, dahsyat banget Bu Ami ya. Dan juga sharing-sharing tadi yang lainnya ya Bu Ami ya, itu luar biasa menurut saya. Jadi kita dapat lagi satu informasi lagi, satu ilmu lagi ya kan. Nah, saya tadi sangat tertarik dengan yang Ibu Ami sampaikan, itu di mana mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi gini, mencegah itu lebih baik, jangan nunggu sakit baru cari solusi gitu. Jadi cegah dulu gitu. Nah, jadi luar biasa ya sharing-sharing tadi. Bayangkan tadi ada bagaimana serangan jantungnya dari 5 jam menjadi 15 menit itu. Dan itu sudah jarang pun ya, sudah jarang dan tidak mengkonsumsi obat lagi. Itu subhanallah loh, subhanallah luar biasa. Sharing-sharingnya pasti di luar sana juga banyak mungkin yang kasus-kasus begini ya. Tapi itu kan tadi berarti kita udah tahu nih. Nah, tadi mencegahnya ada. Sekarang kan kita mau tahu juga, gimana sih saya bisa sehat juga secara alami seperti yang udah sharing tadi ya, sama Pak Din tadi juga, sama juga Bu Reni ya. Juga tadi sharing dari Dr. Yuli itu luar biasa sehingga kita tahu bahwa jadi kita perlu makanan yang seimbang ya, perlu juga serat-serat yang Ibu Ami cerita juga luar biasa tadi. Nah, sekarang pasti dong semua ingin tahu gimana sih saya untuk memiliki produk-produk yang luar biasa yang bisa hidup sehat gitu lah kan. Jadi kita kan harus mencegah gitu ya kan. Nah, luar biasa sekarang kita luar biasanya ini sekarang lagi ada promo. Nah, biasa nih ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya, semua orang suka nih yang namanya promo ya kan. Yang namanya promo itu pasti ditunggu-tunggu karena enggak selalu ada promo ini loh. Dan promo ini betul-betul spesial. Nah, apa promo malam ini? Malam ini itu Vitamax ya, bagi yang mungkin yang agak susah yang untuk serat, karena serat kan butuh untuk tubuh kita. Nah, ini Vitamax malam ini dengan satu setnya 1.400.000 itu 3 botol. Nah, khusus malam ini ada promo free 1 botol Vitamax ya kan, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya masih ada lagi promo selanjutnya, next.
Oke, nah ini luar biasa, alfastin ya. Kita butuh sekali alfastin supaya harmonize juga. Jadi ini ada alfastin. Nah, dengan kita beli alfastin ya malam ini itu alfastin 8.330.000. Malam ini kita dapat promo lagi 4 botol Vitomax dengan harga 1.867.000. Berarti sudah hemat loh, hemat 1.867.000. Dahsyat banget ya. Nah, jadi selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini luar biasa. Luar biasanya apa? Ini paket lengkap kalau menurut saya. Lengkap banget, bayangin nih, ada alfastinnya untuk air, untuk proteksi diri ya, bisa untuk terapi dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada alfameta, jadi 1 alfastin dan alfameta 3 botol untuk makanan sel dari dalam ya. Kalau alfastin tadi proteksi kita dari luar, nah ini alfameta protek dari dalam, makanan selnya 3 botol dan juga 3 set Vitomax. Nah, dengan harga 16.226. Nah, kita dapat free-nya dahsyat loh. Free-nya hampir 4.500.000 yaitu 1 botol Alfameta juga dapat 7 botol Vitomax. Jadi satu keluarga itu bisa minum semua, bisa merasakan juga sehat bareng-bareng ya. Nah, kemudian ini yang luar biasa lagi, ini juga ada. Ini khusus malam ini nih dahsyat banget loh. Ada dengan promo 2 alfastin. Jadi 2 alfastin mungkin 1 bisa untuk air ya kan, 1 mungkin kita bisa untuk pakai atau kita pakai 2. Kalau saya pakai 2 sih di badan gitu ya kan. Pakai 2 alfastin, kemudian dengan 3 botol Alfameta, juga 3 set Vitomax 24.556. Kita free malam ini 2 botol Alfameta dan berapa buah nih? 9 botol Vitomax dengan harga 6.660.000. Jadi kita sudah hemat loh, 6 juta lebih, 6.600.000 lebih ya. Hemat kalau kita belanja malam ini, dahsyat ya. Nah, kemudian juga nih yang paling dahsyat nih. Semua nih kan dahsyat nih, pasti pingin dong yang dapat mini ya, mini alfastin karena bagus sekali dengan jantung juga. Jadi di sini ada promo 1 alfastin besar dan mini alfastin. Mini alfastin, jadi itu sangat bagus untuk proteksi jantung kita. Jadi kita pakai untuk proteksi jantung kita dan sirkulasi darah ke jantung. Jadi alfastin mini dan juga dapat Alfameta 3 botol, juga 3 set Vitomax. Nah, yang luar biasanya juga ini sudah dengan ringnya itu. Udah dengan ring, jadi alfastin mini juga dengan ring. Jadi kita dapat free-nya apa? Nah, dahsyatnya 2 botol Alfameta. Kemudian kita juga dapat 9 botol Vitomax. Dahsyat ya, ini juga hematnya sampai 6 juta lebih. Ini kesempatan yang benar-benar harus kita manfaatkan selanjutnya. Nah, ini yang dahsyat ini. Jadi kalau tanya, kalau 1 buah alfastin kan cuma radius 2 meter ya. 2 meter ini. Jadi harus mepet-mepet dong, ya kan? 1 biji jadi rebutan. Nah, ini dahsyatnya kita kan ingin yang namanya memproteksi 1 keluarga. Kalau menurut saya ini investasi 1 keluarga kita untuk memproteksi 1 keluarga. Ini 5 alfastin, berarti kuantum ya, kuantum energi. Kalau 4 kita taruh di sudut, itu bisa memproteksi radius 100 meter. Nah, apa yang kita dapatnya dengan beli 5 alfastin malam ini, memproteksi 1 keluarga, menyelamatkan 1 keluarga, kita juga dapat, ini belum pernah loh, ini jarang sekali ada promo ini, dapat mini alfastin 1, ya kan? Dan harganya sama, besar sama yang kecil nih, 8 juta sekian juga, 8.330.000, dan gratis 2 botol Alfameta, gratis lagi, berapa biji ini? 8 Vitomax. Jadi ini paket lengkap, udah keluarga terlindungi, ya kan? Kemudian juga kita bisa proteksi juga kesehatan kita dari dalam juga kita untuk yang lainnya. Ada 1 lagi, ini promo ya, saya bilang jarang. Kenapa? Kan ini mungkin yang suami istri ya, suami istri kan pingin juga suaminya enggak istrinya aja, tapi suaminya juga bisa pakai mini gitu ya kan. Jadi proteksi keluarga dengan 4, ada juga dengan sekalian mininya juga ada sekalian ring loh, karena ring itu sekitar 500.000 juga, karena dia perak ya, jadi buat peraknya bagus gini. Nah, jadi kita 4 alfastin, 1 mini alfastin, gratis lagi apa? 2 botol Alfameta, gratis lagi 8 Vitomax, dan juga gratis yang mini. Jadi 1 keluarga bisa pakai suami istri gitu ya, atau mungkin anak atau siapapun yang lagi menderita mungkin jantung,
juga ini bagus ya untuk dipakaikan ya. Oke, dahsyat sekali ya pertemuan kita malam ini. Itu luar biasa, pasti informasi-informasinya ini sangat bermanfaat. Kalau Anda merasa ini betul-betul bermanfaat, ingin menolong banyak orang, jangan lupa juga ini kan channelnya ini, kita jangan lupa juga subscribe ya kan, juga di-share ya, share kepada siapapun kan mereka itu juga, dan jangan lupa tanda loncengnya supaya selalu kita juga dapat informasi selanjutnya. Juga banyak saksian yang lain bisa ikut di channel ini. Ini banyak kesaksian yang tentang testimoni yang lain, karena testimoni banyak, cuman nggak mungkin ya satu ini, tapi bisa dicek nanti. Oke, malam ini terima kasih sudah bergabung kita di webinar malam ini. Kita tunggu webinar-webinar selanjutnya dengan informasi-informasi yang pasti sangat-sangat spesial selanjutnya. Saya Ida dari Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.